Perkenalkan, nama saya Meutia Samia Humaida dengan NIM 23055111009. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Project. Pertama, di sini kita bisa klik blank project. Lalu kita ke File, Options. Di sini kita bisa mengatur settingannya. Untuk di display ini karena masih US dollar, kita pakai IDR. Lalu kita ke schedule. Untuk week starts-nya dari hari Senin. Ini default aja. Untuk jam per minggunya 356. Untuk hari per bulannya juga akan settingan jadi 1. Dan yang lainnya ini kita klik OK. Kemudian kita ke change working time. Nah, di change working time ini kita bisa mendefinisikan hari libur gitu. Tapi sebelum itu kita ke work weeks dulu untuk mendefinisikan jam kerjanya. Untuk di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sudah ada jamnya. Dan sedangkan di hari Sabtu ini nggak ada, dan saya akan pakai hari Sabtu ini untuk kerja juga. Jadi kita masukin jamnya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Kemudian kita klik OK. Dan di exception ini merupakan hari liburnya. Misalnya di tanggal 19 November ada Galungan. Lalu di tanggal 29 ada Kuningan. Lalu di tanggal 25 Desember ada Natal. Kemudian di tanggal 31 itu ada Tahun Baru. Kita klik OK. Kemudian kita ke project information, dan di sini start date project-nya itu saya akan mulai dari tanggal 1 September. Lalu kita klik OK juga. Kita di sini akan membuat kolom baru. Kita klik kanan custom fields. Nah, untuk teks ini kita bisa isi satuan. Lalu di number kita bisa isi volume. Lalu di cost itu kita bisa isi harga satuan. Dan juga total harga. Dan untuk total harga ini kan merupakan perkalian dari volume dikali harga satuan. Sehingga kita di sini klik yang formula. Lalu kita pilih volumenya dikali dengan harga satuannya. Kita klik OK. Kemudian di sini kita pilih yang row up summary. Kita klik OK juga. Kemudian kita munculkan aja langsung yang tadi sudah kita buat, volume, terus satuan, harga satuan, dan juga total harga. Di copy dari Excel yang sudah kita buat dari RAB ini. Nih, kita copy. Lalu kita ke MS Project lagi. Kita langsung Ctrl V. Kemudian di sini kita ingin auto schedule dulu aja. Kita pakein outline number aja dulu sama project summary task. Oke, kemudian di project ini kita ganti menjadi project aja. Untuk pekerjaan-pekerjaan ini akan dijadikan WBS dulu. Kita bisa blok yang mau dijadiin subbab. Terus kita klik yang ini, bagian task. Oke, untuk pekerjaan ini sudah dijadikan WBS. Kemudian kita bisa masukkan durasi dan juga predecessornya untuk memunculkan host. Sini kita bisa pilih host juga. Lalu saya akan split screen aja. Ini udah terdefinisi satu hari. Kemudian untuk penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam lebih dari 1 sampai dengan 2 meter itu 10 hari.
1 hari dan 2 hari, begitu juga seterusnya. Untuk durasi ini sudah saya masukkan semua, kemudian kita ke predecessor. Misalnya untuk pekerjaan kedua. Pekerjaan kedua ini bisa dimulai bersamaan dengan pekerjaan 1. Oke, untuk predecessornya sudah diinput semua, kemudian kita bisa ke resource sheet. Lalu di resource sheet ini saya juga sudah menyiapkan langsung aja Ctrl V. Nah, di resource sheet ini type-nya itu ada pekerja, ada material, dan juga ada cost. Kita sesuaikan aja. Misalnya pekerja sampai dengan tukang listrik ini merupakan pekerja kan. Misalnya untuk kaso 5/7 itu kan material. Kita pilih material sampai bawah, sampai ke material. Sebentar. Di sini. Nah, untuk sisanya ini merupakan cost. Lalu kita bisa input standard rate-nya. Kemudian yang pekerja-pekerja ini kan sebenarnya harga ini merupakan harga per hari, bukan harga per jam. Sehingga kita harus ganti dulu ini jadi per day. Itu juga untuk seterusnya sampai dengan tukang listrik. Oke, kemudian ini resource-nya sudah diinput, kita balik ke Gantt chart. Lalu kita di sini bisa input resource-nya satu per satu pada setiap pekerjaannya. Nah, resource ini tuh tergantung pada durasi dan juga volume pada setiap pekerjaan tersebut. Misalnya seperti ini. Saya mau split screen dulu. Oke. Kemudian misalnya di pekerjaan pertama, pekerjaan papan nama proyek kegiatan. Kita klik harga satuannya. Nah, papan nama proyek ini kan nggak punya AHSP ya. Jadinya kita di sini tuh pakai cost. Jadi tadi tuh resource-nya udah dimasukin papan nama proyek itu sebagai cost. Itu cost-nya adalah harga totalnya, yaitu 140.000. Oke, jadi dia dapat 140.000. Oke, misalnya pekerjaan yang kedua ini pengukuran dan pemasangan 1 meter bootleg. Pertama, kita ke harga satuannya juga, kita cari ngelink kemana sih si harga ini. Nah, ternyata dia ada AHSP-nya kan. Lalu kita bisa masukin volumenya. Nah, di sini kan durasinya 1 hari, jadi volumenya itu nggak usah dibagi 1, karena pasti tetap 110. Kemudian, untuk koefisien yang akan diinput itu, kita bisa pakai volume ini, terus kita kunci, kita kali dengan koefisien pada setiap harga satuan pekerjaan, bahan, ataupun peralatan. Lalu di sini kita bisa input, misalnya di sini ada pekerja, tukang kayu, kepala tukang, mandor, kaso, kayu papan 3/20, paku campuran, dan waterpass. Nah, unit ini merupakan koefisien yang tadi sudah kita cari. Ini kita input satu-satu. Kita okein, dan di sini dia mendapatkan cost seharga Rp440.600. Kita bisa lihat dulu total harga di sini tuh berapa. 8.184.452. Sedangkan di sini kan ada masih 7 juta. Nah, di setiap AHSP itu terdapat profit 10%. Ya, ini dapat profit 10%. Oke. Jadi kita bisa ke Yoki lagi. Nah,
kita bisa nentuin harga pokoknya dulu. Harga pokok itu merupakan total harga dibagi 1,1. 1,1 tuh 100% merupakan total harga dan 10% merupakan harga profitnya. Nah, tapi 100 ditambah 10 kan jadinya 110%. Dijadiin desimal jadi 1,1. Kemudian untuk profit ini bisa dicari dengan total harga dikurang dengan harga pokok. Nah, untuk harga yang di MS Project ini bisa kita masukkan, misalkan 7.44601,00. Oke. Nah, sehingga nanti di sini kita didapatkan harga profitnya itu harga 743.851,10. Nah, di sini saya pakai resource profit sebagai cost. Kita input harganya yaitu 743.851. Kita klik OK. Begitu juga untuk keseluruhan pekerjaan. Oke, ini untuk resources-nya semua udah di-input. Kemudian kita bisa langsung ke MS Project aja, lalu kita kembaliin kolom-kolomnya biar rapi. Kemudian di sini bisa terlihat harga di cost dengan total harga di RAB itu sudah balance. Oke, kita sekarang mau munculin bobotnya. Kita add new column, custom fields, lalu di number ini kita rename jadi bobot. Lalu formulanya kita checklist, lalu formula dari bobot itu adalah cost dibagi dengan harga total keseluruhannya yaitu 3490.888 dikali 100. Kita klik OK. Row up-nya ini adalah sum. Oke. Oke, sekarang kita munculin bobotnya. Dan ini sudah muncul. Kemudian, jadi kita bisa langsung melihat critical task-nya. Sebenarnya kalau misalnya belum terlihat, nanti di sini ada pilihan critical task. Ini merupakan critical task-nya yang berwarna merah. Selanjutnya kita akan menunjukkan cash flow. Kita ke report, cost, cash flow. Nah, ini merupakan kurva S dari cash flow tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.